Karena di sini komponen-komponennya seperti alternator dan lain-lain, ini ada motor ya. Kita coba bersihkan ya. Fungsinya ya untuk membersihkan debu sebenarnya, cuma kalau ada komponen-komponen yang bisa dibersihkan menggunakan hand blower ini, kita akan pakai hand blower. Di sini ada bagian nozzle hand blower. Seperti ini nozzle-nya ya, bisa kali ada sebenarnya banyak varian nozzle-nya, cuma di sini mungkin nozzle yang ujungnya seperti moncong lele yang agak panjang. Kemudian di sini ada filternya membersihkan udara yang diserap. Kemudian di sini ada seperti fan atau kipas yang bisa disalurkan menuju nozzle. Kemudian di sini ada spesifikasinya dan user quality-nya. Di sini speed load-nya itu 1300 R per menit. Jadi kemudian ini voltasenya 220 volt dengan 50 Hz, kemudian rate power-nya 380 watt. Sekitar segitu. Nah, ini di sini ada fungsinya untuk menembak, untuk mengaktifkan angin, mengeluarkan angin. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ditanya di sini ada komponen apa saja di dalamnya, sudah pasti di sini ada fill coil, kemudian di sini ada namanya itu coilnya, kemudian ada transistor juga sudah pasti untuk menggantikan energi magnet menuju ke energi kinetik atau energi melemparkan angin menggunakan fan. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter wrench. Filter wrench ini adalah untuk membuka filter, sama seperti namanya. Di sini fungsinya untuk membuka filter, dan cara penggunaannya di sini fleksibel posisinya, bisa mengangguk begini dan bisa mengunci lock. Nah, fungsi untuk lock yang begini nih, untuk mengelak filter seperti ini. Jadi diluruskan, kemudian diketapkan kunci lock. Nah, seperti ini tinggal dibuka, tinggal didorong ke atas ataupun ke bawah untuk membuka filter tersebut. Mungkin untuk SOP pembukaan ini harus berhati-hati karena memang ketika filternya, karena filter itu mungkin kan menyaring ya, ketika filternya kotor terus kita membukanya dengan keras, jadi pembukanya itu terkejut gitu, membukanya jadi kotornya itu bisa terkena kita, jadi harus berhati-hati. Sekian yang kita jelaskan tentang filter wrench atau kunci untuk membuka filter. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan berbicara tentang push. Di sini ada analog digitalnya, kemudian di sini ada hose untuk mengukur geraknya sini. Ini bisa simpan di atas. Nah, ini untuk pull tarikan. Saya hidupkan, terus di sini akan untuk ukur tarikan yang berlaku di komponen engine berat gitu. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk mengukur dorongan juga. Di sini ada setnya, peak unitnya, set unit peak unit dan zero set. Nah, untuk yang zero ini untuk kita reset ke awal, kemudian di peak ini untuk berat untuk tarikan. Kemudian kalau unit ini mungkin unit yang untuk dioperasikan, kemudian di setel ke setting gitu. Sekian penjelasan saya tentang slow scale. Terima kasih. Ini saya coba tentang hidrometer. Ini adalah hidrometer. Jadi fungsinya untuk mengecek keasaman. Jadi misalnya kita suku sini dipakai untuk mengecek, oh rupanya baterai itu masih layak pakai tidak, jadi asam mesinnya. Jadi misalnya cara ini kita pencet ujung hidrometer ini, kemudian kita masukkan ke dalam dan tutup kap akinya untuk dimasukkan, lepas dan dia akan menghisap air asam yang ada di akhir baterai atau api. Nanti kita akan melihat batas mana dia bisa kelayakan dari asam itu. Kalau misalnya itu masih hijau masih bagus, kalau putih udah harus sebenarnya udah ada kerusakan sedikit, kemudian kalau udah merah harus diganti. Oke, begitu saja penjelasan tentang hidrometer. Oke teman-teman, saya sudah tentang baterai filter. Di sini baterai filter sendiri ada
dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif berwarna merah, yang negatif warna hitam. Nah, fungsinya adalah untuk mengecek apakah baterai ini tegangannya sudah tepat ya. Jadi prosesnya begini cara kerjanya, positif merah, positif hitam. Nanti di sini akan muncul urutan voltase yang tertera pada aki. Kalau kita lihat di sini sekitarnya 12 volt. Ini harga asal ya. Mungkin itu saja penjelasan tentang baterai checker. Tentang grease pump, di sini ada pompa untuk memberikan grease atau kita memberikan lubrikasi kepada komponen, contohnya ekskavator ataupun yang lainnya. Di sini komponen grease pump itu ada ujungnya yaitu nozzle dan ini locking. Kita pencet, kemudian dimasukin ke dalam nipple-nya, baru dilepas. Itu fungsinya ya. Dan di sini ada springnya, spring setengah kali 2 inci. Kemudian di sini ada pipe-nya. Kecil begini karena tekanan yang dihasilkan juga tinggi. Dia kecil itu ada struktur tekanan lebih dari 10 ton tuh ada itu pipe-nya. Kemudian di sini ada tabungnya. Nah, di sini ada pump. Jadi cara membukanya itu sebelum kita memulai grease pump untuk memberikan lubrikasi, harusnya itu sebenarnya ada proses pembukaan dan penutupan karena harus diisi dulu dengan cairan oli. Jadi cairan oli itu seperti tabung dimasukkan ke dalam sini, jadi ini dibuka diputar ke kiri. Dan saya tidak boleh sampaikan ini untuk membukanya karena memang di sini udah ada dalamnya, udah ada komponennya, sudah ada untuk oli grease-nya. Jadi caranya itu adalah kita buka, ditarik, dibuka atasnya, masukkan oil grease-nya, kemudian kunci lagi, kemudian di lock, jadi langsung. Dia akan maju sendiri. Harus safety di sini guys, karena memang dia akan balik dengan cepat untuk gagangnya ini. Gitu. Kemudian kita pump untuk memberikan tekanan kepada oli supaya bisa mengalir dengan benar. Ketika kita udah memasukkan nipple-nya ke dalam komponen ekskavator ataupun komponen unit yang akan kita beli grease pump. Kemudian di sini ada tempat angin, keluarkan angin ketika anginnya sudah berlebih supaya pas anginnya. Sama seperti sistem safety lah. Jadi supaya aman. Oke, segitu saja tentang grease pump yang bisa saya jelaskan. Di sini mereknya adalah Daily. Terima kasih. Sudah mendengarkan saya. Di sini saya tentang engine compression tester. Di sini ada hose untuk dimasukkan ke dalam nozzle. Jadi kita pasangkan ini ke dalam ini, kita masukkan apapun hose misalnya seperti ini, masukkan ke sini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam nozzle. Kemudian pada nozzle ini engine ketawa. Jadi ketika dia di dalam nozzle, nanti kan di ruang bakar itu ada tekanan. Kita bisa lihat tekanannya di sini. Ketika kita udah masukkan ini ke nozzle tersebut, jadi tekanannya di dalam engine kita akan tahu di sini. Ini adalah satunya adalah kilogram per cm kuadrat dan opsinya sampai maksimalnya adalah 1000 PSI dan minimalnya adalah 100 PSI. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan tentang engine compression system. Fungsinya kalau ditanya itu adalah jangan lupa untuk mengecek tekanan engine. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pressure gauge kit yang fungsinya adalah untuk mengetahui tekanan yang ada di main pump ataupun unit yang akan kita cek. Di sini kalau ini kita unitnya PC200
Dan ini cara pengecekannya adalah ya sebenarnya ini ada bagian-bagiannya ya. Ini ada gauge ataupun alat ukurnya dengan satuannya PSI. Kemudian di sini ada hose bertekanan tinggi. Ini bukan sembarangan. Ini karena selang ini sampai 10 ton lebih masih kuat, makanya dia dipakai untuk hydraulic pressure, tekanan pressure dengan bertekanan tinggi di hydraulic pump. Kemudian untuk cara kerjanya, cara penggunaannya ini di sini ada os yang harus pot yang bisa kita masukkan menggunakan ini nih. Ini kita masukkan dalam pot, dia titiknya di sini satu. Yang titik pertama yang bisa dimasukkan. Kemudian yang kedua di sini ada dua pot nih. Nah, itu bisa dibuka, kemudian dimasukkan. Sebenarnya itu kita bisa pakai langsung sekali 3. Kemudian sebelum kita mengecek ini, ya angka baiknya kita mengecek kondisi DRS kita aman untuk pengecekan dan posisi unit sedang mati. Nah, setelah itu kita hidupkan unitnya dan diesel engine akan menyala, kemudian memutar pump. Dan disitu nanti kita mengetahui berapa tekanan yang terjadi di unit ini, main pumpnya. Jadi kita tahu apakah masih bagus atau tidak. Nah, untuk mengetahui bagus atau tidaknya, kita di sini jika tekanannya 20 ke bawah, artinya tekanan pada main pump itu kurang bagus. Tapi kalau sudah memasukkan 30 ke atas, berarti tekanan pressure-nya itu masih dalam keadaan bagus atau normal. Mungkin segitu aja penjelasan saya tentang hydraulic pressure kit. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui tekanan hidrolik pada main pump di semua unit. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang water pass. Water pass ini fungsinya adalah untuk mengukur skala kemiringan seperti vertikal, horizontal dan tegak lurus begini. Jadi ini untuk mengukur ya, ada ukuran di sini seperti ini. Ini misalnya miring, ini vertikal, ini horizontal, ini vertikal. Jadi misalnya kita mengukur seperti ini kan harus begini. Nah, jadi kalau dia mau mengukur kemiringan, dia ada ukurannya nih. Lihat, ukurannya itu dia yang ketika dia makin membuat suatu komponen miring, jadi dia ada seperti gambaran, oh batasnya segini gitu. Ini ada batasnya. Begitu juga dengan seperti kan hanya vertikal, horizontal, dan miring begini. Mungkin begitu saya jelaskan tentang water pass, air atau mengukur dengan menggunakan air. Dalam ini air semua, air. Terima kasih. Oke teman-teman, sudah diberikan. Di sini saya pakai tentang multimeter. Multimeter ini ada banyak tipe, ada 4 untuk DC volt atau untuk ukuran aki, AC volt untuk pengukuran arus rumah. Kemudian sini ada ohm atau hambatan. Sini ada DC ampere atau DC volt atau ampere meter. Nah di sini ada banyak skala, tapi di sini fungsionalnya adalah mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Itu ada sebenarnya fungsi 3 itu. Mungkin kalau untuk mengecek tegangan, misalnya kita mengukur tegangan ini pagi, kita putar ke DC volt dengan 50 DC volt, kemudian kita taruh yang merah itu di plus, kemudian yang hitam itu di minus. Kita cek berarti skalanya berjalan. Misalnya yang untuk DC volt itu di warna kuning, misalnya yang angka 5 berarti ada 5 DC volt. Mungkin sekian yang saya sampaikan tentang modulator. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang flare gauge. Sini ada flare gauge. Flare gauge itu ada ukuran nggak ya? Dengan merek Wipro, ukurannya 0,05 mm sampai 1 mm. Nah, fungsi dari flare gauge ini adalah mengukur celah dari ring piston, dari edge valve bisa, kemudian di sebelah edge valve pakai menggunakan flare gauge, kemudian
intinya mengukur celah yang pasti lah. Kalau kita celah pasti seperti yang ringkisan ini. Misalnya kita mau cek kerapatan antara kertas atas bawah buku, saya buku nih ada celah buku, dihitung itu bisa menggunakan ruler, tapi itu tidak tetap atau pasti. Oke, kita akan mempraktekkan ruler kecil. Kita akan ukur celah piston menggunakan ini udah pas ya. Di sini terdapat 60, 90, 80, 90. Artinya ini 7, 2,40 mm. Di sini artinya 2,40 mm dapat dari ring piston tersebut. Itu celah dari ring piston yang 2,40. Memang di sini saya menjelaskan tentang radiator cap. Di sini ada radiator cap. Yang pertama di sini ada tempatnya untuk radiator cap-nya. Nah, di sini radiator cap ini akan dimasukkan ke salah satu cap-nya. Akan dimasukkan ke nozzle-nya. Kemudian seperti ini waktu dipasang, di sini akan dipump. Ketika di sini angkanya bergerak, barnya tidak bergerak, artinya tidak ada kebocoran. Ketika barnya bergerak, artinya ada kebocoran. Nah, juga dengan fungsi dari ini fungsinya adalah untuk ketikanya ini tidak kecil begitu, dia harus disamakan dengan radiatornya yang pas supaya bisa sampai dan bisa mengecek kebocoran. Inilah fungsi dari radiator cap pump. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah mendengarkan saya. Di sini oil sampling, namanya oil sampling tool. Ini bisa dipump. Jadi ini ada bekas olinya, bisa dilihat di sini ada bekas oli gitu. Jadi sebelum kita mau lihat sampling oli, di sini ada ukuran. 0,5. Ini adalah ukuran dari olinya atau panasnya oli. Jadi misalnya kita tarik sedikit, nanti akan naik sendiri. Jadi kita buka kap oli, terus kita masukkan oil samplingnya, lalu tarik. Nanti kita bisa tahu bagaimana oil sampling itu bekerja dengan panas yang ada pada oil tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang water quality. Mungkin dalam bentuk mengukur kualitas air di sini. Jadi kita buka. Nah, ini ada sensornya. Sensor kena sama air, kemudian ini sensor untuk mengukur kebersihan air, kualitas air. Nah, ini fungsinya untuk mengukur kualitas air. Di sini ada display untuk volt, untuk menahan temperatur, kemudian di sini ada untuk mode yang lain, sprint mode yang lain. Oke, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang infrared thermometer. Di sini infrared itu saya jelaskan dulu ya. Infrared thermometer itu adalah inframerah yang untuk mengukur suhu. Suhu itu yang bisa diukur dengan inframerah thermometer ini yang saya pegang ini adalah minus 50 derajat Celcius sampai 360 derajat Celcius, atau minus 58 Fahrenheit sampai 680 derajat Fahrenheit. Oke, di sini saya menggunakan termometer ini untuk mengukur diesel engine. Diesel engine di sini adalah SA4D 95 LS strip 3. Ini saya akan coba mengukur menggunakan termometer. Berapa suhu dari engine SA4D 95? Kita tembak satu sisi yang memang sering di bodinya aja. Nah, ini dia hasilnya. Ini 87,5 Fahrenheit. Artinya 87,5 Fahrenheit itu sama dengan sekitar 17 atau 18 derajat Celcius itu.
itu tidak panas, itu ya suhunya stabil lah. Kalau misalnya engine tidak dipakai, misalnya engine dipakai mungkin bisa sampai 80 derajat Celcius atau sekitar 385 Fahrenheit. Terima kasih.